Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Anti Sang Cucu Dukun Santet. Cerita ini ditulis oleh Rama Atmaja. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Mbah Roji. Siapa yang tak kenal dengan dukun santet yang satu ini? Bukan hanya masalah santet menyantet, namun beliau pun menjadi juru kunci untuk orang-orang yang ingin mendadak kaya dengan jalur pesugihan. Anti, cucu ketiga dari Mbah Roji yang satu itu berusia 15 tahun, masuk ke dalam tempat ritual kakeknya. Anti memberanikan diri masuk, karena dia penasaran dengan apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Matanya menelisik ke setiap penjuru arah dan terhenti kala melihat jarik bertuliskan aksara Jawa. "Kek, ini jarik apa? Kok ada tulisan-tulisannya?" tanya Anti ke kakeknya yang sedang duduk bersila sambil mengamati. "Sini, Nduk. Duduk di sebelah kakek," pinta Mbah Roji. Anti memegang jarik tersebut dengan kedua tangannya dan berjalan mendekati sang kakek. Namun pandangannya masih terfokus dengan tulisan-tulisan yang ada di jarik itu. Anti pun duduk di sebelah kakeknya sambil menyodorkan jarik tersebut. Mbah Roji mengambil jarik itu dan menjelaskan, "Ini jarik pengasihan," jelas Mbah Roji. "Pengasihan itu apa, kek?" tanya Anti polos. "Pengasihan itu sama halnya dengan pelet. Barang siapa yang mengamalkan rapalan ini akan dicintai oleh lawan jenis," jawab Mbah Roji. "Kok bisa, kek? Memang bagaimana caranya?" tanya Anti penasaran. "Caranya, kamu harus puasa dulu 3 hari, dan pada malam harinya, tepat jam 12 malam, kamu merapalkan mantra di dalam kegelapan tanpa mengenakan pakaian apapun, alias telanjang bulat," jelas Mbah Roji dengan nada sedikit menghentak, sambil tersenyum dan memutar-mutar jenggot putihnya dengan kedua jari. Dan Mbah Roji pun tertawa. "Oh iya, satu lagi. Dan yang terpenting, kamu harus tahu weton orang yang dituju," seru Mbah Roji. Anti tertunduk diam. Dia membayangkan betapa ngerinya kalau mengamalkan pengasihan tersebut. "Ya sudah, kek. Aku mau keluar dulu. Mau main lagi?" ujar Ati berdiri dan berlari ke pintu untuk keluar dari kamar tersebut. "Dah, kakek," sambung Anti berhenti sejenak sambil melihat arah belakang dan melambai, lalu pergi keluar. "Aduh, ngeri banget sih. Masa mau melet aja sampai segitunya? Lagian aku kan cantik, tak perlu hal yang begituan," ucap Anti dalam batinnya. Ya, Anti memanglah seorang gadis yang cantik, tetapi kecantikan yang dia miliki bukan sebuah kunci untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena suatu hari nanti, Anti akan melakukan hal tersebut dan dia juga akan dijuluki Ratu Pelet. Bukan hanya remaja, pacar orang pun dia ambil, dan selebihnya lagi memelet om-om berduit yang masih beristri. Cerita akan dilanjutkan dari awal pertama kali Anti merapalkan mantra tersebut hingga didatangi sosok nenek berkebaya dan 2 laki-laki kekar yang menyetubuhi dia. Namun Anti pasrah dan menikmati hal tersebut karena inilah syarat dari perjanjian itu. Perjanjian dengan setan. Sebelum ke Anti yang mulai merapalkan mantra, kita mundur dulu beberapa bulan, tepatnya saat Anti masih kelas 3 SMP.
Beberapa bulan lagi, Anti akan menginjakan kakinya di SMA dan ya, hari ini juga Andi mengajak Anti ke suatu tempat. Awalnya Anti penasaran dan sesekali bertanya saat Andi membawanya dengan membonceng motor selepas mereka pulang sekolah. Tetapi Andi menjawab, "Nanti juga tahu." Anti diam dan memeluk erat Andi dari belakang sambil menenggelamkan wajahnya di pundak Andi. Andi membawa Anti masuk ke area perkebunan, masuk lebih dalam. Sesampai dirasa tak ada orang, Andi pun berhenti dan mematikan mesin motor. "Kenapa berhenti di sini? Aku kan pacarmu, dan sebentar lagi kita menuju kelulusan." "Lalu?" tanya Anti singkat. "Yuk beb, kita coba," ucap Andi. "Coba apa?" tanya Anti bingung. Andi tak menjawab. Dia mulai memutar badan ke belakang dan menciumi Anti. Anti balik mencium Andi, tetapi tangan Andi mulai meraba ke area bagian dada. Anti menepis tangan Andi, namun Andi terus melakukan hal tersebut dan lama-kelamaan Anti pasrah. Tubuh Anti mendadak hangat, jantungnya memompa begitu kencang, padahal angin dari pohon-pohon besar di sekitar begitu hebat. Tetapi membuatnya seakan gerah. Di tengah ciuman yang begitu hebat, Anti mulai mendesah dan Andi menghentikan ciumannya sambil melepas kancing baju Anti dengan cepat, seperti orang yang tengah kesurupan. Posisi keduanya masih di atas motor, namun begitu rapat. Andi pun sesekali melihat sekitar, sedangkan Anti hanya menatap Andi dengan tatapan tajamnya. Dan kejadian itu tak dapat dihindari. Berawal dari iseng dan coba-coba, mereka malah ketagihan dan hampir di setiap pulang sekolah, mereka melakukan hal tersebut. Hubungan terlarang atau melakukan hubungan badan, yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami istri. Maju beberapa bulan, saat Anti masuk SMA. Di sini, Anti dengan Andi terpisah. Keduanya melanjutkan sekolah di tempat berbeda. Anti duduk di kelas 10C. Dia memilih bangku nomor 3 dan mojok tembok. Dari situ, Anti punya teman sebangku bernama Pia. Tetapi bukan itu yang menjadi inti dari ini, melainkan anak laki-laki bernama Bayu. Jadi seperti biasa dari awal masuk SMA, pasti ada sebuah kegiatan yang dipimpin oleh kakak kelas. Entah mengapa, mata Anti tertuju pada salah satu kakak kelas bernama Bayu. Bak pepatah mengatakan cinta pada pandangan pertama. Namun bedanya, yang jatuh cinta duluan adalah Anti, karena Bayu sudah mempunyai kekasih bernama Rina. Dari sini timbul pikiran jelek Anti. Dia ingin kalau Bayu juga merasakan apa yang dia rasakan. Pada waktu itu, kebanyakan masih pakai telepon genggam versi jadul, yang hanya bisa nerima SMS dan telepon saja. Anti ingin syarat-syarat dari lelakon pengasihan itu bahwa dia harus tahu hari kelahiran dan weton sang target. Sepulang sekolah, Anti main ke warnet untuk membuka sosial media. Melalui jejaring sosial, Anti ingin mengetahui semua hal tentang Bayu, mulai dari tempat tinggalnya, tanggal lahir, dan segalanya tentang Bayu. Oh iya, Anti dan Andi sudah tak ada hubungan lagi, walau tak ada kata putus, karena Andi sendiri tak pernah lagi menemui Anti. Merasa sudah dapat tanggal lahir Bayu, Anti mengecek mundur kalender di telepon genggamnya. Lumayan agak lama. Akhirnya Anti tahu tanggal kelahiran Bayu. Tetapi sayang, karena di situ tak tercantumkan weton. Di sekolah Anti mencoba berbaur dengan semua teman sekelasnya. Bukan untuk mendapatkan banyak teman, tetapi mencari info tentang weton di tanggal dan hari itu. Dirasa tak cukup dan perhitungannya lumayan jauh, Anti tak patah semangat dan mencari tahu dari kakak kelas yang pastinya masih seumuran dengan Bayu. Dari sini, Anti ketemu kakak kelas bernama Vina. Hari kelahiran Vina dan Bayu hanya terpaut beberapa hari.
Anti hanya tinggal menghitung weton Vina dan ketemu weton Bayu. Anti merasa senang karena apa yang dia usahakan takkan sia-sia. Sepulang sekolah, Anti langsung menemui kakeknya untuk mempelajari mantra dan jarik penghasih yang pernah dia temukan beberapa waktu yang lalu. "Apa kamu yakin?" tanya sang kakek. "Yakin, kek?" jawab Anti tanpa ragu. "Tapi bukan hanya itu saja syaratnya," jelas kakeknya. "Maksud kakek?" tanya Anti ragu. "Kakek pernah memberitahumu tentang syarat dari mantra jarik pengasih. Tetapi ada hal lain yang mungkin tak kamu inginkan," ucap sang kakek. "Memangnya syarat apa lagi?" tanya Anti penasaran. "Apa kamu siap merelakan keperawananmu diambil makhluk halus?" tanya balik sang kakek. "Perawan? Aku sudah tak perawan lagi. Jadi apa salahnya?" Dalam hati Anti berkata. "Iya kek, sanggup," jawab Anti dengan mantap. "Kalau begitu, hari Selasa kamu sudah mulai berpuasa," ucap sang kakek. "Terima kasih kek," balas Anti dengan senyuman. Anti keluar dari ruangan kakeknya dengan senyuman mengembang, membuat ibunya merasa aneh dan menegur Anti. "An, habis ngapain di ruangan kakek?" tanya ibu. "Nggak ngapa-ngapain, Bu, main saja," jelas Anti. "Main kok di ruangan kakek? Ayo, ada sesuatu ya?" tanya ibu curiga. "Nggak ada, Bu," jawab Anti meninggalkan ibunya dan keluar rumah untuk duduk di teras. Anti duduk tersenyum seorang diri. Rambutnya terkibas angin. Dia sudah berpikir jauh, memikirkan jalan berdua dengan Bayu. Selasa pagi pun tiba. Anti berangkat sekolah tanpa sarapan terlebih dahulu. Dia beralasan akan telat kala diajak keluarganya untuk sarapan. Padahal waktu masih begitu pagi. Tetapi Anti berangkat seorang diri. Sampai dia jalan dan mulai menaiki angkot. Belum ada anak sekolah lain yang berangkat. Sesampai di sekolah pun masih agak sepi. Namun gerbang sudah dibuka. Anti masuk kelas dan duduk di bangku miliknya. Satu persatu yang lain pun mulai berdatangan. "Kamu sudah ada di sini? Berangkat dari rumah jam berapa?" tanya Piah, teman sebangku Anti sambil duduk di sebelahnya. "Jam 6, jawab Anti tersenyum kecil. "Tumben berangkat pagi sekali. Ayo, janjian sama seseorang ya?" tanya Piah. "Gak ada kok," jelas Anti dengan pipi memerah. "Jangan bilang Kak Bayu," terka Piah. "Apaan sih?" tanya Anti malu. "Iyalah, Bayu dan Bayu terus yang kamu tanyakan." Sesampai tanya ke yang lain soal Bayu. "Dia kan sudah punya Kak Rina," jelas Piah. "Enggak lah, cuma ngefans saja," jelas Anti tersipu malu. "Iya deh, terserah kamu saja," ucap Piah menyerah, karena Anti pandai bersilat lidah. Waktu belajar pun dimulai, dan tak lama sudah memasuki waktu istirahat. "Yuk An," ajak Piah. "Kemana?" tanya Anti. "Kantin," jawab Piah. "Enggak ah, kamu duluan saja, aku masih kenyang," balas Anti. "Tumben masih kenyang, biasanya ngajakin duluan." "Ya sudah, aku duluan," ucap Piah berdiri dari tempat duduk meninggalkan Anti. Pulang sekolah. Terik matahari membuat Anti kepanasan dan sedikit lemas. Tetapi dia terus berusaha untuk kuat. "Masih hari pertamaan, kamu harus kuat," ucap Anti di dalam hati. Sesampainya di rumah, Anti nampak begitu lelah. Ibunya langsung menyuruh Anti makan. Anti menolak dengan alasan mau mandi terlebih dahulu. Waktu maghrib tiba, Anti buka puasa dengan makan sayur saja. Dia tak makan daging atau makanan yang bernyawa, karena merupakan salah satu syaratnya. Sebenarnya Ibu Anti curiga dengan tingkah laku anaknya, tetapi dia lebih memilih diam. Pukul 21,
Anti mulai keluar dari kamarnya, mengendap menuju ke ruangan sang kakek. Ibunya melihat, tetapi memilih diam dan hanya mengamati. Anti masuk ke ruangan kakeknya, menutup pintu dengan perlahan. Sang kakek menyambut Anti dengan senyuman, sambil memanggilnya dengan lambaian. Anti balas senyuman, mendekati sang kakek dan duduk di sebelahnya. Mbah Roji mengambil jarik pengasihan yang terletak di atas meja, lalu memberikannya kepada Anti seraya berucap, "Kamu yakin, Dok?" Tanyanya ragu. "Yakin, Kek," jawab Anti meyakinkan. Sang kakek memberikan jarik pengasihan pada Anti. Anti menerimanya dengan senyuman, lalu pamit dan pergi keluar ruangan. Anti keluar ruangan dan kembali mengendap. Dia tak tahu kalau sedang diawasi sang ibu. Sesampai di depan kamarnya, langkah Anti terhenti, karena sang ibu tiba-tiba bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Tanya sang ibu. "Bukan apa-apa, Bu," jawab Anti kaget sambil tertawa kecil dan menyembunyikan jarik di belakang punggungnya saat Anti berbalik melihat sang ibu. Ibunya menatap dengan tatapan curiga, sedangkan Anti menyembunyikan semuanya dengan senyuman. Perlahan tangan Anti meraba bagian pintu, sambil mencari daun pintu, lalu menekannya hingga pintu terbuka. Anti perlahan mundur, memasuki kamar sambil tersenyum kecil. Dengan cepat dia masuk dan menutup pintu. "Hampir saja," gumam Anti. Ceritanya cukup sekian dulu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.